Sistem ekonomi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Menurut Dumairi tahun 1996, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dengan suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Ada beberapa jenis sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi, terutama dilakukan untuk dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun laba secara pribadi. Ada 6 asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama adalah hak milik pribadi, yang kedua kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, dan yang ketiga adalah motif kepentingan diri sendiri, yang keempat adanya persaingan, yang kelima harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dan yang terakhir adalah peranan terbatas dari pemerintah. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam dua subsistem, yakni sistem ekonomi sosialis dari Marxis dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi sosialis Marxis disebut juga sistem ekonomi komando, di mana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yakni partai. Subsistem dari sistem ekonomi sosialis berikutnya adalah sistem ekonomi sosialisme demokrat yang dianut oleh banyak negara di Eropa Barat, terutama Jerman. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggi jauh berkurang dalam sistem ini. Di suatu pihak, ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Misalnya, produsen bebas memilih jenis dan beberapa banyak produksi yang akan dibuat. Konsumen bebas memilih barang mana yang akan dikehendaki, dan juga pekerja bebas menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan. Namun, pihak lain berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi sosialisme demokrat, peranan pemerintah lebih besar. Selanjutnya, C. Sistem Ekonomi Indonesia berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ditinjau berdasarkan sistem kepemilikan sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal itu diatur oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Pasal 33 dianggap sebagai pasal terpenting yang belum diamandemen, yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 menerapkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal penting dari ayat-ayat di pasal 33. Pertama, kalimat perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai penjelasan dari Asidik, pernyataan ini dapat dilihat dari 3 segi, yaitu pengertian mikro, makro, dan usaha bersama sebagai prinsip. Kedua, kata asas kekeluargaan. Pernyataan ini menuju kepada pengertian semangat persamaan, jiwa gotong royong, dan kerjasama. Ketiga, kalimat dikuasai oleh negara. Pengertian dari kalimat itu adalah penguasaan dalam arti yang luas, yaitu
mencakup pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah atau aparat-aparat pemerintahan yang dibebani dengan tugas khusus. Keempat, ayat 4 dari pasal 33 terdapat beberapa konsep. Perekonomian Indonesia diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip 1. Kebersamaan, 2. Efisiensi berkeadilan, 3. Berkelanjutan, 4. Berwawasan lingkungan, 5. Kemandirian, 6. Keseimbangan kemajuan, 7. Kesatuan ekonomi nasional. Sebagai kesimpulan, perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas-jelas menentang sistem individualisme liberal atau free fight liberalism atau sistem ekonomi kapitalisme ekstrim, dan sistem komando atau sistem ekonomi sosialisme ekstrim. D. Sistem ekonomi Pancasila. Pada tahun 1965, Emil Salim memperkenalkan sistem ekonomi Pancasila. Gagasan ekonomi Pancasila Emil Salim berbeda dengan dasar pemikiran Mohatta dalam merumuskan sistem ekonomi Indonesia yang terwujud dalam pasal 33 UUD 1945. Salah satu perbedaannya adalah bahwa Mohatta anti kapitalisme sedangkan Emil Salim tidak. Emil Salim menegaskan sejumlah ciri dari ekonomi Pancasila yaitu 1. Demokrasi ekonomi, 2. Ciri kerakyatan, 3. Kemanusiaan, 4. Religius, 5. Negara atau pemerintah menguasai air, tanah, BBM dan hasil bumi, 6. Peran negara penting dominan dan peran swasta penting namun tidak mendominasi. Yang ketujuh, modal dan buruh tidak mendominasi. Berikutnya, ekonomi Indonesia semakin liberal. Terjadi krisis ekonomi pada periode 1997 sampai 1998 yang dikenal dengan krisis keuangan Asia. Hal ini menyebabkan perdebatan publik mengenai perubahan sistem ekonomi di Indonesia yang cenderung semakin liberal. Terdapat hal penting yang membuat perdebatan publik yaitu 1. Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia mengenai penanaman modal nomor 25 tahun 2007. 2. Ikutnya Indonesia dalam Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Dan yang ketiga ditetapkannya MEA. Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerjasama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB atau Bank Pembangunan Asia, dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Intergovernment Group on Indonesia atau IGGI, yang terdiri atas sejumlah negara maju termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia sangat beruntung karena dalam waktu yang relatif pendek sistem ekonomi di Indonesia berubah menjadi anti komunis, jadi bisa mendapatkan bantuan dana dari pihak barat. Pada saat itu belum ada krisis ULN atau utang luar negeri dari kelompok NSB seperti pada tahun 1980-an, sehingga boleh dikatakan bahwa perhatian Bank Dunia pada saat itu dapat dipusatkan sepenuhnya kepada Indonesia. Pembangunan ekonomi diatur atau dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian repelita yang dimulai dengan repelita 1, yaitu pada tahun 1969 sampai 1974, dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti agroindustri. Namun sebelum repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitas ekonomi nasional. Sasaran utamanya adalah untuk menekan tingkat inflasi,
mengurangi defisit anggaran pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi untuk barang-barang pokok kebutuhan masyarakat. Sejak dekade 80-an, perekonomian di Indonesia bergeser ke arah yang lebih liberal dan terdesentralisasi berbarengan dengan peran pemerintah lebih sebagai fasilitator pihak swasta, terutama segi administrasi dan regulator, serta peran swasta meningkat pesat. Penyebab pergeseran ini diawali dengan deregulasi sistem perbankan tahun 1983 dan perdagangan tahun 1984, sesuai dengan tuntutan dari negara donor yaitu Bank Dunia dan IMF, atau bisa disebut Konsensus Washington. Karena ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru semakin tergantung pada modal asing, khususnya PMA, dan pinjaman atau utang luar negeri, pemerintah Indonesia melakukan deregulasi dari Konsensus Washington yang terdiri dari 1. Penghapusan kontrol pemerintah atas harga komoditi, faktor produksi, dan mata uang. 2. Disiplin fiskal. 3. Pengurangan belanja pemerintah dan belanja-belanja yang tidak penting. 4. Reformasi sistem perpajakan, mempertajam insentif bagi pembayar pajak, pengurangan penghindaran dan manipulasi aturan pajak, dan pengenaan pajak pada aset luar negeri. Kelima, liberalisasi keuangan. 6. Menetapkan tingkat nilai tukar mata uang yang tunggal dan kompetitif. 7. Liberalisasi perdagangan. 8. Peningkatan tabungan dalam negeri. 9. Peningkatan PMA. 10. Privatisasi peraturan negara. 11. Penghapusan peraturan yang menghalangi masuknya perusahaan baru ke dalam suatu bidang bisnis dan yang membatasi persaingan. 12. Hak-hak kekayaan pribadi. Dan 13. Sistem hukum. Namun, banyak pihak yang tidak setuju dan memunculnya perdebatan publik. Nah, menurut McLean McIntyre 1994, ada 3 mazhab politik ekonomi di Indonesia pada masa itu, yakni yang pertama, kaum teknokrat atau ekonomi yang berpaham pasar bebas, yang kedua, kaum intervensi yang menginginkan peran besar, dan yang ketiga, kaum nasionalis pola lama atau ideologi. Hasil dari usaha-usaha pemerintah Orde Baru untuk menghidupkan kembali roda perekonomian nasional dengan sistem ekonomi pasar yang didukung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi di segala sektor atau repelita. Proses pembangunan berjalan dengan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun tinggi. Ketika mulai repelita pertama 1969, pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar $70 Amerika Serikat, dan pertengahan dekade 90-an sudah mencapai hampir $900 Amerika Serikat, dan saat ini sudah di atas $1.000 Amerika Serikat. Namun, pada tingkat meso atau sektoral dan regional, dan mikro atau individu atau rumah tangga, hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak terlalu memukau seperti pada tingkat makro. Walaupun jumlah orang miskin terus berkurang, tetapi jumlahnya masih tetap banyak dan kesenjangan ekonomi. Padahal pemerintah Orde Baru sudah diwadahi konsep politik, yaitu trilogi pembangunan, yang berisi stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. 5 indikator utama internal. 1. Pertumbuhan pembentukan modal tetap swasta nasional di dalam negeri. Semakin besar nilai indikator ini, berarti sistem ekonomi semakin liberal. 2. Pertumbuhan jumlah BUMS nasional di dalam negeri. Di dalam sistem ekonomi sosialis, nilai indikator ini lebih kecil dibandingkan di dalam sistem ekonomi kapitalis. 3. Tingkat keterlibatan swasta nasional dalam penyediaan sarana dan prasarana atau pembangunan sektor-sektor yang sebenarnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Semakin besar peran swasta atau semakin kecil peran pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, maka semakin kecil kadar sosialis dalam sistem ekonomi. 4. Jumlah peraturan pemerintah yang bersifat pengurangan intervensi. Semakin banyak kebijaksanaan terkait kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat pengurangan intervensi,
atau semakin sedikit peraturan yang bersifat peningkatan intervensi, semakin liberal sistem ekonomi. Dan kelima, sumber pendanaan keuangan pemerintah dari swasta. Semakin banyak SUN atau surat utang negara untuk pendanaan pengeluaran pemerintah yang dijual ke masyarakat, semakin liberal sistem ekonomi nasional. 6 indikator utama eksternal. 1. Pertumbuhan penanaman modal asing di dalam negeri. Semakin besar nilai indikator ini berarti semakin sistem ekonomi semakin liberal. 2. Pertumbuhan jumlah BUMS asing dalam negeri. Di dalam sistem ekonomi non-pasar, nilai indikator ini lebih kecil dibanding di dalam sistem ekonomi pasar. 3. Peningkatan jumlah kesepakatan perdagangan dan investasi, bebas dengan negara-negara lain. 4. Pertumbuhan jumlah pekerja asing di dalam negeri. Semakin besar nilai indikator ini menandakan semakin terbuka sistem ekonomi dari negara tersebut. 5. Pertumbuhan total perdagangan internasional. Semakin besar rasio ekspor-impor terhadap PDB sebuah negara, maka semakin liberal ekonomi negara tersebut. Dan yang terakhir ke-6, sumber pendanaan keuangan pemerintah dari swasta ke asing. Semakin besar sumber swasta asing dalam pendanaan keuangan pemerintah dari sebuah negara, maka semakin liberal ekonomi negara tersebut.